Pemirsa Buletin Siang dimanapun Anda berada, selamat siang dan apa kabar? Kami hadir kembali dengan rangkaian informasi aktual bersama saya hari ini. Beberapa laporan aktual seperti biasa akan mengisi Buletin Siang kita, di antaranya suasana di beberapa stasiun yang mulai dipadati penumpang, serta kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura. Selanjutnya kami rangkaikan dengan berbagai laporan aktual dari mancanegara dan dalam rubrik wajah siang ini, dapat Anda jumpai Hajah Laros, seorang kolumnis yang berbicara mengenai Lebaran. Nah, pemirsa, berikut kami antarkan laporan pertama. Sebagian besar pemudik Lebaran hingga Jumat pagi tadi masih bertahan di stasiun kereta api Gambir dan Senen, Jakarta. Mereka berharap dapat terangkut hari ini. Sementara itu hingga pemberangkatan kereta terakhir Kamis kemarin, keadaan masih normal dan calon penumpang ke berbagai jurusan di Pulau Jawa masih terangkut. Dini hari tadi sejumlah calon penumpang di stasiun Gambir tampak melakukan berbagai kegiatan sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta selanjutnya hari ini. Membludaknya penumpang di stasiun Gambir karena sebagian calon penumpang mengaku tidak mengetahui bahwa ada sejumlah loket pelayanan tambahan di stasiun Senen. Stasiun Senen melayani keberangkatan penumpang dengan tujuan Solo, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Kutoarjo, Bojonegoro, dan Semarang. Mengantisipasi puncak lonjakan penumpang mulai Sabtu esok, stasiun Senen menambah jumlah loket pelayanan tiket menjadi 20 buah dari 14 pada hari-hari biasa. Hingga Kamis malam, jumlah calon penumpang di Senen telah mencapai 12.000 penumpang. 3 orang tewas seketika dan 15 lainnya luka berat akibat tabrakan antara bis Adi Mulya dengan sebuah truk di Jembatan Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi pukul 7 pagi tadi ketika bis melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat. Ketika hendak menyalip kendaraan lain, tiba-tiba muncul truk dari arah timur sehingga tabrakan tidak bisa lagi dihindarkan. Akibat kecelakaan ini, arus mudik di jalur Pantura macet total, antrean di lokasi kejadian mencapai 10 km. Dari Yogyakarta dilaporkan, seorang warga Cedong Kiwo, Yogyakarta, Rabu siang tewas karena ledakan petasan yang dibuatnya sendiri di ruang belakang rumahnya. Warga sekitar mengetahui kejadian ini ketika mendengar ledakan keras dari rumah korban Suroto. Di rumah itu terlihat Suroto sudah tewas berlumuran darah. Pihak berwajib sudah lama menghimbau warga agar jangan menyimpan, membuat atau meledakkan petasan, namun masih ada yang tidak mematuhinya. Jenazah Suroto kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito untuk divisum. Pihak berwajib telah mengisolasi tempat kejadian perkara itu untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebuah festival membangunkan orang bersahur dengan musik pekan lalu digelar di Banjarmasin. Berikut laporannya. Beberapa tahun lalu, bagarakan sahur, yaitu bermusik untuk membangunkan orang bersahur, masih sering terdengar di kampung-kampung di Banjarmasin. Kegiatan ini biasanya dilakukan anak-anak muda. Kini kegiatan tersebut nyaris punah. Pekan lalu, bagarakan sahur dicoba digalakan kembali dengan sebuah festival yang diselenggarakan organisasi pemuda AMPI Banjarmasin. Pesertanya sebanyak 40 grup dari berbagai kelurahan di kota ini. Selain untuk membangkitkan rasa cinta pada budaya sendiri, festival itu dimaksudkan sebagai arena bernostalgia bagi masyarakat setempat. Menurut Ketua Panitia, penilaian dalam festival ini mencakup aspek penggunaan alat-alat tradisional yang tidak menimbulkan kebisingan, tapi tetap menumbuhkan daya tarik. Selain itu mengenai kekompakan dan kreativitas para peserta. Festival semacam ini direncanakan akan diadakan lagi tahun depan dengan peserta yang diperluas, yaitu dengan mengundang grup-grup dari daerah lain. Koresponden RCTI SCTV Beben melaporkan. Pemirsa, dunia marketing atau pemasaran Indonesia dengan berbagai permasalahannya kembali marak dengan terbitnya buku berjudul 36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia. Buku setebal 280 halaman yang disusun oleh Ari Satrio Wibowo, Ventura Elisawati, dan Hermawan Kartajaya ini
memuat 36 kasus pemasaran di Indonesia. Banyak pihak menyambut baik buku ini. Pengelola pendidikan manajemen misalnya, yang menganggap kehadiran buku ini dapat memperkaya perbendaharaan studi kasus manajemen di Indonesia. Dalam acara peluncuran yang berlangsung Kamis malam di Jakarta, tampil sebagai pembicara tamu antara lain Dr. Marta Tilaar yang mengemukakan kiat dan kiprahnya dalam mengelola bisnis. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai laporan mancanegara yang berhasil kami himpun sampai siang ini. Namun sebelum itu, kita simak dulu selingan berikut. Setelah melakukan penyelidikan selama 3 tahun, pemerintah Inggris hari Kamis mengungkapkan laporan mengenai skandal penjualan senjata ke Irak sebelum Perang Teluk. Laporan tersebut memicu debat sengit di Majelis Rendah Inggris dan mengancam kedudukan sejumlah menteri. Pihak oposisi mendesak sejumlah menteri mundur dan menyatakan laporan skandal itu menunjukkan adanya penyelewengan pemerintah. Pernyataan oposisi tersebut segera ditepis Menteri Keuangan Ian Lang. Penyelidikan kasus penjualan senjata ilegal tersebut diperintahkan Perdana Menteri John Major setelah pengadilan gagal membuktikan keterlibatan sebuah perusahaan Inggris dalam skandal tersebut. Sejak Perang Balkan pecah 4 tahun lalu, ratusan ribu pengungsi dari negara-negara bekas Yugoslavia mengungsi ke Jerman. Kini pemerintah Jerman menghendaki para pengungsi itu segera meninggalkan Jerman. Di pusat kota Berlin ini, nasib ratusan ribu pengungsi dari bekas negara-negara Yugoslavia kini tidak menentu. Para pengungsi Bosnia ini tidak tahu lagi kemana harus pergi karena kampung halaman mereka di Bosnia kini dikuasai kelompok Serbia Bosnia. Salah seorang pengungsi menyatakan ia melarikan diri ke Jerman setelah Palang Merah Internasional membebaskannya dari tahanan Serbia Bosnia. Selama ditahan, ia disiksa dan rumahnya dihancurkan. Pemerintah Jerman merencanakan akan mengusir sekitar 250 ribu pengungsi Bosnia. Pemerintah Jerman menyatakan para pengungsi ini menghabiskan dana $350 juta atau 700 miliar rupiah setiap tahunnya. Para pengungsi akan dipulangkan secara bertahap. Yang bujangan diharuskan meninggalkan Jerman terlebih dahulu, kemudian disusul rombongan keluarga. Penentang rencana ini mendesak agar pemerintah Jerman tidak memulangkan para pengungsi secara paksa. Para pengungsi mengaku mencintai tanah airnya, namun tidak ingin hidup dalam keputusasaan, menganggur dan melihat anak mereka menderita trauma karena perang. Banyak warga Bangladesh tidak mengikuti pemilihan umum Kamis kemarin karena aksi kekerasan yang menewaskan 16 orang di negeri itu akhir-akhir ini. Meski pemerintah Bangladesh mengerahkan ratusan ribu anggota pasukan keamanan, aksi kekerasan dan serangan bom pihak oposisi masih mengganggu beberapa tempat pemungutan suara. Pemimpin partai oposisi Sheikh Hasina kembali meminta Perdana Menteri Khaleda mundur dan membentuk pemerintahan sementara untuk mengawasi pemilu. Hasina juga minta Presiden Abdurrahman Biswas mengambil alih pemerintahan. Namun Khaleda Zia menentang tuntutan tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan undang-undang. Sebuah insiden terjadi antara Perdana Menteri Kanada dengan para pengunjuk rasa hari Kamis kemarin. Ternyata seorang Perdana Menteri juga bisa hilang kesabarannya menghadapi ulah warganya. Perdana Menteri Kanada Jean Chrétien Kamis kemarin melawan para pengunjuk rasa yang mencelanya sesaat setelah upacara perayaan Persatuan Kanada. Para pengunjuk rasa tersebut memprotes keputusan pemerintah yang memotong asuransi para tunakarya. Sewaktu berusaha melewati kerumunan para pengunjuk rasa, Chrétien sempat mencengkram dan mendorong salah satu pengunjuk rasa yang menghalangi jalannya. Chrétien juga melawan salah seorang pengunjuk rasa lain yang menghinanya dengan perkataan kasar. Insiden itu terjadi begitu cepat, bahkan stasiun televisi setempat juga tidak sempat menyiarkan insiden tersebut. Chrétien sendiri menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengapa insiden itu bisa terjadi. Juru bicara Chrétien menyatakan insiden itu terjadi karena tindakan orang bodoh yang ingin menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan dan intimidasi.
Ini tampaknya menjadi peringatan bagi Kretiang yang sering mendekati kerumunan tanpa pengamanan yang ketat. Sebuah satelit akan diluncurkan hari Jumat ini dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Menurut rencana, satelit ini akan beredar selama 1 tahun untuk meneliti pembentukan orbit asteroid, salah satu anggota tata surya bumi. Proyek ini akan menggunakan perangkat penelitian luar angkasa mutakhir. Dari penelitian ini diharapkan sebagian pertanyaan tentang pembentukan tata surya bumi bisa terjawab. Dan Prancis masih memiliki tempat-tempat peristirahatan di tepi pantai yang berusia ratusan tahun. Kami ajak Anda menyaksikannya berikut ini. Rumah-rumah peristirahatan yang menghadap pantai di kota Dinard ini merupakan saksi kemakmuran Prancis masa lalu. Rata-rata rumah peristirahatan tersebut dibangun tahun 1870 hingga 1914 dan merupakan tempat peristirahatan pertama yang dibangun di tepi pantai. Keadaan itu sempat membuat Dinard menjadi terkenal. Pemerintah kota Dinard menetapkan ratusan bangunan di kota tersebut tidak boleh dihancurkan untuk melindungi kekayaan nasional mereka. Beberapa rumah peristirahatan itu berukuran besar dan terdiri atas 35 ruangan. Beberapa ruang keluarga dibuat dengan sistem bongkar pasang agar banyak fungsinya. Rumah peristirahatan tersebut diklasifikasikan sesuai bentuknya. Hal ini menyulitkan pemiliknya karena mereka harus mendapat izin khusus jika ingin mengubah bentuk bangunan. Selain itu, perubahan bentuk gedung tidak boleh merusak pemandangan pantai. Pemirsa, Anda mungkin salah seorang penggemar sejumlah novel dan tulisannya. Mari kita jumpai Larus dalam rubrik Wajah sesaat lagi. Pemirsa, Larus dikenal sebagai novelis dan kolumnis. Kini Larus juga aktif di banyak kegiatan termasuk menjadi pembicara di berbagai seminar. Kolumnis yang hajah ini akan berbicara mengenai Lebaran. Mari ikuti perbincangannya bersama rekan Atika Suri berikut ini. Bisa seperti yang disampaikan rekan Dana tadi, memang siang ini di studio telah hadir seorang yang kita kenal sebagai kolumnis dan novelis, yaitu Larus. Selamat siang, Larus. Selamat siang, Tika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin siang ini kita akan berbicara mengenai Lebaran ya, yang kita jelang kehadirannya dalam beberapa hari mendatang. Dan bagaimana Larus sendiri menghadapi Lebaran yang tinggal beberapa hari ini? Saya menghadapi Lebaran tinggal beberapa hari ini. Kebetulan rumah saya kebanjiran sampai hampir 2 meter ya. Namun demikian saya menjalaninya dengan mungkin kedengarannya sepertinya berbasa-basi, tetapi saya menarik hikmah dari semuanya itu. Dan saya pikir bulan Ramadan ini merupakan salah satu cara bagaimana kita atau bangsa Indonesia dapat melatih dirinya sehingga apa yang disebut sumber daya manusia tidak perlu yang ideal, yang baik itu dapat terbina. Karena di bulan Ramadan ini kita belajar untuk menahan diri. Jadi bukan justru menjadi konsumtif. Sehingga pada tahun mendatang nanti, selama setahun, apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini diterapkan selama setahun itu untuk mendati Ramadan yang mendatang nanti. Ya mungkin sehubungan dengan hal itu ya, kalau kita lihat memang menjelang Lebaran, kebanyakan keluarga itu sibuk ya memenuhi kebutuhan Lebaran mereka. Dan kadang-kadang terlihat seperti memaksakan diri ya. Bagaimana tanggapan Larus? Hal ini sebenarnya merupakan tradisi ya. Memang kita harus bergembira menyambut menyambut Lebaran karena itu merupakan kemenangan. Tatkala kita dapat memerangi perang melawan diri kita sendiri, merupakan kemenangan. Namun di dalam merayakannya tentu bukan dengan cara justru apa yang dimenangkan itu mesti habis pada satu hari itu. Jadi seperti yang Tika katakan, kita memaksakan diri. Jangan sampai apa yang dicari setahun habis di dalam sehari, kemudian menghutang lagi. Dan kalau tradisi ya, tradisi seperti mudik atau mengunjungi makam keluarga atau kerabat di hari Lebaran, itu menurut Larus sendiri bagaimana? Kalau memang itu
dapat memberikan satu nilai tambah, mengapa tidak? Tetapi jangan sampai hal-hal serupa ini harus membawa begitu banyak perubahan-perubahan, umpamanya tidak bisa kerja, tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain, dan ini digunakan sebagai alasan. Tentu saja bukan hal ini sebenarnya yang diharapkan dari bulan Ramadan. Saya tidak mengatakan bahwa saya seorang ahli, tetapi dari apa yang saya pelajari, hendaknya di dalam bulan Ramadan ini justru kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa kehidupan ini fana. Dalam kefanaan itu berarti di dalam bekerja seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun, tetapi di dalam beribadah seakan kita akan hidup sehari saja. Hal ini yang perlu sebenarnya kita hayati. Saya dengar Ibu juga sering berpergian ke negara-negara lain yang juga merayakan Lebaran ya. Bagaimana Ibu menemukan Lebaran di sana? Apakah sama juga dengan kita di sini atau berbeda ya? Di sana saya tidak lihat banyak parsel-parsel itu, sepertinya tidak ada. Silaturahmi itu ada ya, tapi tentu memang berlainan ya, kita tidak dapat membuat persamaan. Ada baiknya juga tradisi kita ini bersilaturahmi. Namun demikian silaturahmi itu bukan hanya pada hari itu saja. Jadi kembali dengan di luar negeri, ada mereka juga mengadakan satu keramaian, tetapi bukan seperti kita memang ya. Karena ini seperti pesta, ya, orang mudik. Anda lihat kalau orang mudik itu harus dikerahkan seperti akan ada satu perang yang besar ya. Tentara dikerahkan, polisi dikerahkan. Merupakan satu kegiatan yang luar biasa memang, dan dari tahun ke tahun sepertinya makin meningkat ya. Iya, dan mungkin Ibu Laras sendiri bagaimana menghadapi Lebaran bersama keluarga? Apa mungkin repot seperti yang dialami oleh ibu-ibu lain karena pembantu rumah tangganya mungkin mudik atau? Saya berpendapat setiap rumah tangga, setiap keluarga atau setiap lingkungan hunian harus merupakan wadah belajar, wadah pendidikan. Jadi di keluarga saya tidak ada pun satu pembantu yang pulang. Mereka semua malah kan nggak mau pulang. Namun sebelumnya mereka sudah pulang lebih dulu. Jadi untuk membawa oleh-oleh untuk orang keluarga mereka. Dan seperti tahun ini keluarga mereka justru yang datang. Kebetulan belum banjir ya, jadi kesempatan untuk melihat Jakarta. Iya, orang tuanya yang datang ya? Melihat Jakarta. Jadi kemudian anaknya yang membawa pulang orang tuanya. Dan kegiatan Laras sendiri apa nih akhir-akhir ini? Apa sedang sibuk dengan tulisan-tulisannya atau memang ada kegiatan lain? Tentu saja dalam bulan Ramadan ini bukan berarti kita harus beristirahat ya. Saya menulis seperti biasa, kemudian saya banyak bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, pengembangan potensi diri. Saya memberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang ini dan sepertinya lebih meningkat, dan tentunya apa yang saya berikan kita kaitkan juga dengan agama karena kehidupan itu rujukan kita adalah ilmu pengetahuan, agama, kemudian seni. Karena agama tanpa kita mengetahui bisa-bisa kita keliru ya. Sehingga harus dibarengi memang dengan pengetahuan juga. Nah, semuanya ini boleh dikatakan saya lakukan selama bulan Ramadan ini. Jadi biasa kerja seperti biasa. Ya. Terakhir mungkin, Ibu di usia yang sekarang ini kelihatan cukup segar dan cantik ya Bu ya, mungkin punya resep khusus Bu? Alhamdulillah. Saya rasa puasa membuat kita memang lebih segar karena pada saat itu tubuh kita diberi istirahat karena dalam diajarkan juga pada kita oleh agama sepertiga hawa, sepertiga makanan, sepertiga air ya. Itu diajarkan pada kita. Inilah mungkin yang harus kita terapkan dan semuanya itu saya katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya karena Allah. Semua ini kan hanya pinjaman untuk kita. Anda bilang saya kelihatan cantik ya. Alhamdulillah. Semuanya itu adalah pinjaman semua kok. Nah pada bulan suci Ramadan ini yang harus kita hayati bahwa semua adalah pinjaman untuk kita, bukan milik kita. Yang dapat diambil sewaktu-waktu. Iya, perbincangan yang menarik sekali Bu ya. Sayang waktu kita tampaknya sudah
berakhir ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk para pemirsa. Ya, oke, terima kasih. Dan demikian pemirsa perbincangan kita dengan Larus. Semoga memberikan banyak manfaat kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan pemirsa, masih ada laporan seputar keadaan cuaca yang akan hadir setelah informasi berikut. Karenanya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saat ini mendung masih menyelimuti kawasan tempat kami mengudara di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bagaimana informasi cuaca berbagai kawasan lainnya untuk hari ini dan esok? Rekan saya Kuku Sanyoto sudah siap menyampaikannya bagi Anda. Kuku. Terima kasih Dana dan selamat siang pemirsa. Saya Kuku Sanyoto dengan informasi cuaca dan seperti tadi katakan Dana Iswara, memang Jakarta sedang diselimut oleh mendung, bahkan beberapa jam lalu hujan cukup deras. Saat ini sudah mereda, namun untuk Jakarta hujan nampaknya akan terus datang. Sementara untuk kawasan lain di Indonesia nampaknya cerah. Sumatera juga kelihatan cerah, Pulau Jawa, demikian juga Kalimantan. Pulau Jawa kecuali di Jakarta seperti Anda lihat di sini, ini awan biru hijau itu berarti menandakan awan yang cukup tebal dan mungkin ada curah hujan. Sementara di Sumatera seperti Anda lihat cerah, demikian juga Kalimantan, kecuali mungkin di Kalimantan Tengah ini di atas kota Palangkaraya. Sementara untuk kawasan timur Indonesia juga numpuknya cerah-cerah saja. Ini adalah hasil rekaman visual satelit 48 jam yang lalu hingga pukul 10:30 tadi siang. Dan untuk wilayah NTT, NTB cerah kecuali Bali dan Lombok yang nampaknya juga terdapat awan hujan di sana. Nah, bagaimana untuk jam-jam berikutnya? Mari kita simak daerah-daerah presipitasi yang mungkin terjadi ini di sebagian besar Indonesia, khususnya di atas Laut Jawa dan yang menyentuh juga Kalimantan Selatan nampaknya tertutup oleh daerah presipitasi, yaitu daerah yang mungkin akan adanya hujan. Sementara untuk Sumatera dan Jawa nampaknya cerah saja. Jadi kalau Anda berencana untuk melakukan mudik baik ke Jawa Tengah, Jawa Timur dari Jakarta ataupun ke wilayah Sumatera, saya ucapkan semoga di jalan tidak terhambat oleh hujan. Namun demikian periksa saja bannya. Dan untuk kota Jakarta sendiri untuk hari-hari berikut ini nampaknya akan terus hujan. Itulah pemirsa cuaca dari saya Kuku Sanyoto, sampai jumpa. Pemirsa, bagi Anda yang akan mudik, kami ingatkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi cuaca dan lalu lintas yang cukup padat. Dan tak terasa berakhir sudah buletin siang kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan selamat berakhir pekan.